Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, mohon maaf, punten. Saya duduk apa berdiri? Ad-dhaif kal mayyit. Tamu dalam Islam itu seperti jenazah. Jenazah itu harus ngikut kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Kalau ada jenazah kok ngeyel, nggak mau dikafani, berarti dia bukan jenazah. Saya di sini tamu, saya tergantung Pak Sumiran, suruh duduk, duduk, suruh berdiri, berdiri, suruh pulang pun saya pulang sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala ta'ala fil kitabil karim yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Shadaqallahu azim wa shadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyahitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Para senior-senior kami, para sesepuh kami, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite, mau difoto. Bapak Komite, utamanya para ulama-ulama saya, ustadz-ustadz saya, sesepuh saya, mohon maaf, adik-adik semuanya, Bapak Ibu semuanya, saya dahulukan yang sepuh. Karena dalam tradisi Jawa, sepuh ini asapnya lebih ampuh. Yang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya, kemungkinan besar. Walaupun belum tentu. Kematian itu di tangan Allah, betul nggak Pak? Bisa saja yang tua duluan, saya belakangan, bisa nggak? Bisa juga saya belakangan, yang tua duluan, bisa nggak? Bisa. Karena kematian itu di tangan. Sayangnya selalu kita jumpai dua mindset yang keliru, dua pertanyaan yang fatal dan keliru setiap ada orang mati. Satu, usia berapa? Atau yang kedua, sakit apa? Loh, kok meninggal? Sakit apa? Saya tanya, apakah orang sakit selalu mati? Itu hubungan yang sangat tidak signifikan. Artinya bahwa orang mati tidak harus sakit, orang sakit tidak harus mati. Ada nggak orang yang sehat, segar, bugar, mati? Ada nggak? Ada orang olahraga bablas mati? Ada nggak? Orang minum bablas mati? Ada nggak? Orang makan belum selesai makannya mati? Ada nggak? Ada orang yang tidur bablas mati? Ada nggak? Banyak. Ada orang habis dengarkan pengajian pulangnya mati, ada nggak? Kalau yang ceramah mati jarang. Serius. Yang sering mati itu jamaah. Yang sering mati. Serius. Atau pertanyaan usia berapa? Anak kecil mati ada nggak? Remaja mati ada nggak? Justru kalau Anda lihat, mohon maaf adik-adik, karena saya salah kira. Saya pikir audiennya adalah anak-anak SMA. Ternyata justru yang ngaji mayoritas justru bapak ibu-ibu. Ada, tapi nggak kelihatan. Dia kan panitia, jadi kalau panitia biasanya nggak ngaji, hanya nyiapkan makanan. Jadi lihat, yang pengajian itu justru yang diundang. Yang undang biasanya nggak pengajian.
biasanya. Makanya kalau tahu settingnya begini, saya wajibkan anak-anak itu lesehan di bawah sini, bapak ibu di kursi, itu semuanya. Tapi nggak apa-apa, ini belajar untuk organisasi, karena kalau aktifnya dalam agama, insya Allah ini besarnya jadi anak-anak yang soleh-solehah semuanya. Daripada aktif di organisasi-organisasi yang campur sari, campur saru, campur yang kenalnya hanya utaran, selatanan, dan baratan, timuran tadi, ya. Justru kalau Anda lihat angka kematian populasi penduduk di Indonesia secara demografi ini tidak sehat, karena ternyata di population studies, di pusat kependudukan itu yang terjadi angka kematian justru orang remaja, anak-anak remaja. Kenapa? Karena chance-nya lebih banyak. Orang yang kebut-kebutan mati, rata-rata tabrakan mati juga remaja. Jarang simbah-simbah kok anak pengajar gue mentes kalau gonjak ke dua men yang di masyarakat. Yang tawuran mati rata-rata juga remaja. Jarang tawuran nggak bisa dulur antara panti jumbo ini malah panti raja sangat. Yang overdosis karena narkoba, karena ngedrak, oplosan, tutupan botolmu, rata-rata juga remaja. Jarang ketua komite malam minggu tripping di perempatan, jarang. Yang patah hati, broken heart, broken home, gantung diri, bunuh diri, rata-rata juga remaja. Jarang simbah-simbah menolak kulit notali. Enten apa mbak arep gantung aku. Enten apa mbak wedok mau neng pasar Kota Gede dilirik wong, nggak mungkin. Yang mati karena gagal aborsi dan orang yang gugurkan kandungan gagal mati rata-rata juga remaja. Tidak pernah ada nenek-nenek tidak putih mbak harus gugurkan kandungan mungkin. Maka tolong saya apresiasi yang pertama di antara panitia yang datang ke rumah saya walaupun diantar guru itu adalah anak-anak OSIS SMA 5. Tepuk tangan untuk anak-anak SMA 5 ini. Dan saya sudah browsing, ini diapresiasi sekolah yang punya apresiasi dari Kementerian Agama, langsung dari Kementerian Agama di Hotel Borobudur. Kalau saya lihat fotonya, itu satu-satunya SMA di seluruh Jogja ini, bahkan seluruh Indonesia, satu-satunya yang berbasic Islam negeri adalah SMA 5. Serius Bu, serius. Saya setahun ini banyak seluruh SMA di Jogja ini ngundang saya tidak mau datang. Bukan karena apa? Karena memang tidak pas waktunya. Kedua, memang saya ini komitmen. Anak saya sendiri tidak di sini, tapi sekolah anak saya saja ngundang saya itu dalam 3 tahun hanya sekali saya datang, itu pun tidak ceramah, mewakili orang tua. Karena dia ngundang ceramah selalu nggak bisa mewakili orang tua, tapi karena kepala sekolahnya juga menodong, akhirnya juga ngisi sebentar. Tapi nggak selama ini nanti, insya Allah. Boleh nggak tangan kanannya semuanya diangkat? Tangan diangkat, semua lihat saya, lihat gerakan, gerakan. Saya cari tari sufi, Bapak Ibu. Nanti kalau ke Jordan, ke Dubai, ke Mesir ada tari sufi, orang muter ratusan kali nggak jatuh karena ada kekuatan Tuhan dalam diri manusia. Dan saya tunjukkan malam hari ini bahwa Bapak Ibu punya kekuatan ilahiyah. Lebih kecil lagi kayak mau copot, seolah-olah Tuhan yang gerakkan, karena ini seolah-olah kekuatan eksternal kita yang dimunculkan dari internal. Lebih kecil lagi kayak mau copot, agak condong tinggi, tegakkan, tegakkan. Semua ikuti perintah saya, lihat saya, lihat. Lebih kecil lagi, lebih lagi, kayak mau copot. Begini, pegang dagu, 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 ibu pegang dagu, pegang dagu, nah pegang dagu, dagu, dagu pak, pegang dagu, dagu, nah masya Allah, masya Allah, masya Allah. Boleh saya tanya? Bapak Ibu dengar nggak? Dengar nggak?
Saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Nah, kalau semuanya begini, termasuk Pak Kepala Sekolah. Tapi lumayan, saya hitung 3 kali saya bentak, turun Pak Jimiran dagu tadi. Ibu 9 kali Bu, itu pun nggak turun, turunnya karena dipukul sebelahnya. Dagu. Satu, perhatikan baik-baik. Ternyata apa yang dilihat itu lebih terkesan daripada apa yang didengar. Ibu dengar nggak bahwa saya suruh pegang apa? Tapi karena ibu saya suruh melihat saya begini, semuanya begini. Makanya saya baru datang, semuanya minta foto ke saya. Pak Kepala Sekolah, Ketua Komite, bahkan Fredo, ngapain lu minta ini? Sejenis kok, nempel. Belum ada obat, nggak tahu nggak? Karena sering lihat saya di TV. Kalau saya siaran di radio, apa ada yang minta foto ke saya? Enggak ada. Padahal saya 16 tahun di Jeronimo, di Sasi Sumarsana Siswa Agama, itu yang tua-tua, insya Allah tahu saya 16 tahun di Jeronimo. Ketiga, ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan. Nyatanya saya begini, semuanya begini, betul nggak? Makanya hari ini saya ceramah sampai 8 jam, saya ceramah sampai mulut saya berbusa. Kalau Bapak Ibu tidak melihat saya, tidak akan masuk di hati. Hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, waktu belum masuk udah keluar lagi. Terutama yang di belakang gelap-gelap itu udah bismillahirrahmanirrahim ya. Ustadznya masih di sini, yang dengarkan sampai Sidratul Muntaha. Udah mikrot duluan. Pisang kluthuk dimakan ular. Orang tuh kalau udah ngantuk produksi, jijik. Nunduk, terus saya pikir berdoa atau berzikir, memproduksi aku ada. Semuanya lihat saya, semua lihat saya. Boleh semuanya tolong jawab nomor saya. Rambut saya warnanya apa? Semuanya jawab. Rambut saya warna apa? Semuanya lihat saya. Celana saya warna apa? Rambut saya warna apa? Kalau aspal warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Oke, arang warnanya apa? Celana saya warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Tuh, tolong kamu melanjutkan ceramah aja, Bro. Mohon maaf Pak Kepala Sekolah, kayaknya saya nggak bisa melanjutkan ceramah saya karena hari ini saya tausiah di hadapan orang-orang yang lupa ingatan. Ini harusnya jamaah pakem yang di situ. Nggak tahu mana dagu, mana jidat, dan baru di sini ada kelelawar tidurnya waktu. Jadi kelelawar tidurnya waktu? Kok tadi malam? Karena orang ada asas keterpengaruhan. Halo? Halo itu jawabannya hai. Halo? Hai. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Halo, hai, halo. Halo, hai, hai, halo, hai. Ternyata tidak secerdas yang saya bayangkan. Ini kalau nari saman pakai tabrakan sana sini. Bapak Ibu yang saya muliakan, urusan kaitannya dengan kematian itu pasti. Kenapa ini saya dahulukan? Mohon maaf, yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, utamanya para sesepuh, utamanya para asatid, ustadz-ustadz saya, juga teman-teman adik-adik, seluruh siswa kelas 1, 2, 3, siapapun yang hadir pada malam hari ini, SMA 5 yang saya hormati, semuanya. Begini, ada hal-hal yang sesungguhnya orang tidak pernah memikirkan, padahal itu pasti, yaitu hijrah yang hakiki. Hijrah yang hakiki itu adalah hijrah dari alam dunia ke alam akhirat.
dimulai dengan alam kubur, alam barzah, alam mahsyar segala macam. Itulah hijrah yang hakiki. Kata hijrah dari dua asal kata, bisa dari hajaro, bisa dari kata hajaro. Kalau hajaro artinya pindah, kalau hajaro artinya berpaling. Dua-duanya punya makna yang sama. Satu, hijrah dalam pengertian berpaling dari yang negatif menuju yang positif. Hijrah dalam pengertian dia berpindah dari yang kemaksiatan menuju yang taat. Hijrah dari zakat mal menuju zakat mal ke zakat mal. Urusan dunia ke urusan akhir. Mohon maaf, ibu-ibu biasanya zakat malnya dengan zakat malnya banyak mana? Kalau ke mall bawa uang besar apa uang kecil? Kalau cari ada kotak infak beredar, yang dimasukkan yang besar apa yang kecil? Kalau kita keluarkan uang dari saku kok keluar 5.000 sama 100.000, yang dimasukkan yang 5.000 apa yang 100.000? Jujur tapi pelit. Masukkan 5.000, tiba-tiba yang di belakang nyolek. Simba sudah tua, nak ngasih uang 100-an ribu. Ngasih uang 100.000 langsung diambil, langsung dimasukkan. Tapi penasaran, bah, jenenganku nyambut gawe ini nopo? Mungkin pakai nganti 100.000. Walah nak, itu tadi bukan uang saya. Itu uang anak tadi jatuh di situ, masya Allah luar biasa. Langsung dicukil-cukil orang ketemu, langsung raiso metu, langsung cari ketua takmirnya. Tolong dibuka, ada ratusan ribu punya saya. Begitu dibuka kaget karena seluruh uangnya bau balsem. Setelah diurut-urut ternyata beberapa koin bekas kerokan mambu balsem di lebok ini. Ibu bapak yang saya muliakan, ini hijrah. Sebetulnya tidak ada peringatan-peringatan yang disunahkan atau disyariatkan di dalam memperingati tahun baru hijrah ini. Karena toh tahun baru hijrah ini dimulai sejak Khalifah Umar bin Khattab, bukan pada Rasulullah. Pertama, kenapa peringatan jadi penting? Karena sampai hari ini masih ada orang yang negur saya, Ustaz, kenapa masih mau ngadain peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahun baru hijrah? Kenapa? Oh, emangnya kenapa? Bukankah itu bid'ah? Kulu bid'atin dolalatin, wa kulu dolalatin finar. Itu bid'ah, setiap bid'ah membawa neraka. Kalau itu baik, pasti Rasulullah dan sahabat pasti melakukan. Tapi tidak pernah Rasulullah dan sahabat memperingati tahun baru hijrah ini seperti yang dilakukan SMA 5. Ini nulis siapa? Ini bid'ah. Ini sesat, ini masuk neraka. Biasanya saya biarkan, tapi kadang-kadang juga saya balas. Loh, berarti Anda juga bid'ah, Anda juga sesat, Anda juga masuk neraka. Loh, kok bisa? Karena Nabi tidak pernah SMS seperti ini. Nabi nggak pernah SMS Abu Bakar Jius, cemungut, nggak pernah. Ibu bapak yang saya muliakan, peringatan itu penting. Apalagi bersinggungan dengan agama. Ini sebelum saya bahas tentang hijrah yang sesungguhnya. Everything in the world, apapun di dunia ini, kalau berkaitan dengan Allah menjadi mulia. Inilah sebabnya kenapa peringatan itu penting. Sampai-sampai orang itu dihargai karena ingatannya, betul nggak? Orang cantik, molek, bainol, semok, seksi, putih, mulus, dan neon, tapi hilang ingatan, maka hilang citra dirinya. Ibu mau punya suami ganteng tapi edan, hilang ingatan, nggak bisa bedakan dagu dengan jidat, nggak bisa bedakan mana kelelawar tidurnya waktu, nah, maka hilang ingatan. Ingatan itu penting, maka dalam Al-Quran fadzakir fa inna dzikratan qaulul lil mu'minin, berilah peringatan karena peringatan itu penting bagi orang mukmin. Ada dua makna. Satu, peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang mukmin. Kedua, dikatakan orang itu beriman kalau diingatkan menjadi lebih baik. Kalau diingatkan nggak diingatkan sama saja. Sawaun alaihim a'andartahum
amlam tungdirhum la yu'minun. Diingatkan nggak diingatkan sama saja, ikut pengajian nggak pengajian sama saja. Orang itu ikut ceramah dengan tidak ceramah sama saja, diberi nasihat dengan tidak dinasihati sama saja, itu berarti sama dengan orang kafir. Sawaun alaihim a'angdartahum amlam tungdirhum la yu'minun. Wong dikandani orang dadi apik berarti dia orang kafir. Maka orang kafir itu summum bukmun umyum fahum layak, dia tuli, bisu, buta dan tidak mendengar dan tidak berakal. Tidak enak kalau pakai bahasa Indonesia. Orang itu kalau dikei pengajian karo ora pengajian podo wae, ora tambah apik, maka seperti binatang, seperti apa ya, koyo wong enak pakai bahasa Jawa. Wong nek dikandani ra dikandani podo wae gak tambah baik. Itu seperti irunge pilek, mripate picek, kupinge budek, ora duwe utek. Ulangi. Orang kalau dikasih pengajian, dinasihati dengan tidak dinasihati kok sama saja, berarti irung kok picek gimana? Irunge, mripate, kupinge, ora duwe. Sudah, wis pilek, picek, budek, ora duwe utek. Maka inilah bahasa Al-Quran. Maka penting hari ini kita akan diberikan sampai Rasulullah bersabda begini. Tolong perhatikan baik-baik. Mastalul ladina yadkuru rabbahu waladina la yadkuru rabbahu kamastalil hayyi wal mayyit. Orang itu kalau masih ingat agama, sekolah kok masih memperhatikan agama, dengan sekolah yang tidak ada agamanya, la sholah wala soma, nggak ada orang sholat, nggak ada orang berpuasa di sekolah itu, nggak ingat agama sama sekali, itu kamasalil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Bu, masih hidup bu? Bapak masih hidup pak? Punyanya masih hidup pak? Nyawanya masih hidup pak? Kenapa Rasulullah mengatakan anak disekolahkan di mana sekolah ada agama seperti orang hidup, tapi kalau sekolah nggak kenal agama seperti orang mati? Kenapa Rasulullah mengatakan seperti orang hidup dan orang mati? Kok nggak seperti ayam hidup dan ayam mati? Karena ayam hidup harganya mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam goreng, ayam bakar, jadi sate, jadi gulai, betul nggak? Kenapa nggak seperti sapi hidup, sapi mati? Karena sapi hidup harganya mahal, sapi mati lebih mahal, dijual di karang sate karang. Jadi bakso, jadi soto, jadi sate. Orang hidup harganya luar biasa, tapi kalau udah mati tidak ada harganya sama sekali. Bapak Ibu kenal Pak Harto? Ketika masih hidup meresmikan gedung Geraha Sabah Permana di UGM, gunting pita 1, gedung sudah krek, cuman gunting untuk gedung itu bisa biaya hampir 300 juta waktu itu, sekarang bisa 1 M hanya untuk gunting pita 1, krek. 1 miliar ya untuk helikopternya, TNI, Polri, snipernya, ring 1, ring 2, ring 3, di atas pohon aja sniper, untuk kamar mandi, di toilet kira-kira dibikinkan khusus. Nggak mungkin Pak Harto pengen pipis di WC umum, nggak mungkin, dijagain semuanya, hanya untuk dari mulai airport ke sana dijagain semuanya. Apalagi zaman Pak Harto, sekolah-sekolah seluruh libur ikut berada di pinggir jalan. Begitu hebatnya zaman masih Pak Harto itu, hanya untuk gunting pita 1 truk 300 juta waktu itu, anggaplah 1 miliar sekarang. Itu dikasihkan orang kota gede, pita 5, 100.000 gunting dewe, mau gunting pita, karpetnya merah seperti ini, Masya Allah. Karpetnya itu hanya dipakai sekali, habis itu sudah nggak tahu kemana sekarang. Begitu hebatnya, apalagi zaman Pak Harto. Pak Harto itu dulu rumornya kalau mau mancing saja bawa Kopassus. Jadi pancing itu belum dilempar gitu, Kopassusnya nanya, Pak Harto pengen ikan apa? Gitu. Gurame, langsung Kopassusnya itu nyilem di bawah laut sana bawa ikan gurame semuanya. Jadi begitu ada pancing langsung cantolin.
Terus mau lempar lagi, nanya lagi, Pak Harto pengen ikan apa lagi, gitu. Ikan bawal, malah ditanya, bawal yang goreng apa yang bakar, gitu. Yang bakar langsung di bawah laut sana, Kopassus bikin bakaran bawah. Begitu hebatnya Pak Harto. Makanya nanti setiap mau pemilu itu banyak stiker beredar, terutama di truk, bak truk bagian belakang. Pak Harto tersenyum, tulisannya piye kabarili enak zamanku toh. Makanya saya, pesantren saya mau bikin ayam goreng Soeharto untuk nyanyi ayam goreng Soeharti. Nanti saya kasih tulisan piye kabarili enak ayam kuto. Nanti biar begitu hebatnya Pak Harto. Ibu kenal Ayu Ting Ting hanya untuk mencari alamat palsu. Sana kemari mencari alamat palsu, ceng-ceng gitu saja. Itu ada satu manajemen mau ngontrak 1 miliar setahun asal seluruh permintaan lewat dia. Offer atau on air, bayar dulu di muka 1 miliar, semuanya kontrak lewat ini. Hanya untuk mencari alamat palsu. Akhirnya dapat suami juga padahal dia bohong. Ayu Ting Ting itu tidak pernah nyari alamat itu. Saya tahu karena dia tinggalnya di apartemen Sudirman Park, Tower B lantai 10. Kalau Luna Maya itu di apartemen Sudirman Park, dia di Tower A lantai 11. Kok tahu? Karena rumah saya di Jakarta juga di apartemen Sudirman Park. Saya di Tower A lantai 17. Jadi saya udah biasa tidur di atasnya Luna Maya, itu biasa. Iya. Dia di lantai 11, saya lantai 17, jadi udah biasa. Beberapa kali saya ketemu di lift, saya di atasmu, sebelum hari sudah ada duluan. Bapak tertawanya mesti punya videonya, mungkin. Begitu mahalnya orang hidup. Mas Edit GAD kenal? Pernah diundang ke Jogja, ulang tahun kota Jogja, sekaligus memperingati gempa. Diundang di wali kota, zaman wali kota sebelum ini. Itu hanya nyanyi 4 lagu, dikasih 50 juta. Padahal lagunya cuma du 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 di du 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 di du du oh 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 yo oh yo cuman duda dudu duda dudu. Kalau udah bingung tanya pada rumput, gempa suruh tanya pada sugar. Dibayar 50 juta cuman duda dudu. Ada Bapak Ibu kenal Mas Tukul Arwana? Hanya kembali ke 4-5 tahun yang lalu saya mau tanda tangan pajak kontrak segala macam, saya buka-buka. Ngapain Ustadz? Saya lihat Mas Tukul dapat berapa? 1 miliar lebih sebulan belum ada. Sebulan bisa 1 M bulan Ramadan. Sehari dia bisa siaran 45, waktu ratingnya bagus. Begitu luar biasa. 1 M 1 bulan. 1 M itu sama dengan gaji Pak Kepala Sekolah berapa bulan? 1 M. Jadi ya 3 bulan lah ya. Sambil jual aset-aset separuh itu ada. Begitu banyak. Terakhir, Bapak Ibu kenal Mbak Inul Daratista? Mbak Inul itu bikin panitia di Malaysia rugi 1 miliar. Gara-gara apa? Panitia dong jual tiket habis ludes. Malam mau pentas, sore ini ternyata ada surat dari kerajaan bahwa tidak boleh wanita di depan publik dengan bergoyang erotik, dengan ngebor, ngecor, kayak geledak gitu. Padahal kekuatan Mbak Inul ada pada goyangannya, bukan pada suaranya. Maka gagal, tidak jadi pentas, panitia rugi 1 miliar hanya untuk ngebor, ngecor, kayak geledak. Kalau di Indonesia bebas.
mau goyang trio macan, trio kwek-kwek, trio kucing barong, sabun colek, ada macam-macam. Ada trio ubur-ubur, ada tutupan botolmu, ada goyang titik, kata-kata. Saya kan ada lagi goyang epilepsi, jadi kayak wong ayan, buka dikit, namanya Kaisar, dah tobat orangnya. Yang saya heran, ibu-ibu kota gede, wis tuwek-tuwek, apa ya, melu-melu, buka dikit. Saya hanya astagfirullah, nangis batin. Gimana kalau malaikat Israel nyambut pas awu-awu? Kira-kira matinya sahid apa sangit gitu? Masya Allah. Bu, wanita itu gampang. Surganya wanita itu sederhana sekali. Kalau bisa menyenangkan suami. Suami itu tanggung jawabnya berat, memberi nafkah lahir dan batin, dan bisa mengarahkan istrinya ke jalan yang benar, menjaga agama supaya agama hidup di rumah tangga. Sudah, itu beratnya suami. Tapi untuk istri gampang, nyenengke bojo surga. Kalau suami ibu senang dengan goyang kebor ngecor, maka tiap hari di depan suami silahkan kebor ngecor. Tapi jangan di depan suami orang. Kalau suami ibu senang dengan lipstik warna hijau, maka mulai besok belilah lipstik warna hijau. Sayangnya hijrahnya wanita sederhana, yaitu hijrah dari menyenangkan suami orang kepada menyenangkan suami sendiri. Sebaik-baik istri itu yang menyenangkan kalau dipandang suaminya, tapi wanita sekarang menyenangkan kalau dipandang suami orang lain. Kalau mau jago, mau ke mall, mau resepsi, mau pertemuan, mau keluar rumah, kadang-kadang dandannya 3 jam. Kerudung aja kadang-kadang 12 meter. Dijabar diputer sana puter sini, dinaikkan jadi nek mlaku koyo bawa sampah yang di muter-muter. Kadang-kadang kerudung aja nggak boleh, hanya ini cuman nggak bagus, cuman 2 warna. Bagusnya itu gradasi 6 warna, merah, kuning, hijau, menjulang tinggi, ada terowongan Kasablanka, ada Ketar Membahana, ada Antiguade, luar biasa. Bahkan kadang-kadang Bu tidak cukup kerudung, bukan hanya menjulang tinggi kayak punung unta, padahal Rasulullah melarang jangan sampai kamu berkerudung, berjalan dan pakai kerudung seperti punung unta, dibikin bercula kayak badak itu. Sudah gitu biasanya dulu kan lurus-lurus, sekarang dibikin miring separuh, jadi kena meripat siji kayak bajak laut, miring sana. Ini nggak bagus buat lurus, harusnya dimiringkan satu ya, miring. Bros saja dulu hanya 1, 2, sekarang 6. Kanan, kiri, atas saya pakai bros sekarang. Ada rantainya, ke bawah ada gemboknya, Masya Allah. Dan besar-besar, Masya Allah. Brosnya sekarang besar-besar. Dulu hanya kecil untuk peniti, ini aja sekedar untuk jepit. Sekarang besar-besar, sampai duduknya aja miring terus. Kabutan bros kayak mau, Masya Allah. Bros gede-gede ini, Masya Allah. Dulu bunga mawar, sekarang bunga matahari, luar biasa. Begitu mau keluar kadang-kadang bulu mata, bahasa Inggrisnya itu aitep. Zaman ibu-ibu masih muda paling dijepit, sekarang enggak Bu. Saya ini kalau syuting kadang-kadang yang lama nunggu si Desi, Ratna Sari, Lula Kamal, nunggu Cika, nunggu itu yang lama itu huges segala macam itu, yang lama ternyata make upnya itu, mohon maaf, nunggu dia make up itu bisa 2-3 jam, syutingnya hanya setengah jam. Masya Allah, bulu mata ini lipstik aja merah, hijau, luar biasa ini. Ternyata sebelum pakai kerudung, pernah saya ini kok lama banget ngapa?
belum baik belum ditali dulu kepalanya, jadi kayak arep pecah sendiri kayak wali rene tuh jendol neng ini. Begitu mau keluar, tapi begitu suaminya datang, ibu-ibu di rumah kadang-kadang daster seminggu digantung dipakai, digantung dipakai, digantung dipakai. Nek arep metu duandane luar biasa, bareng bojone sing teko kadang-kadang daster siji penitine 6. Kalau mau keluar, ibu-ibu tabarut, yang namanya tabarut itu pamernya Masya Allah, semuanya dikasih emas. Wow, dari mulai cincin, gelang, kalung, anting, anting itu ada yang besar ban sepeda luar biasa. Apalagi ibu-ibu kadang-kadang kalau punya cincin, show off-nya tinggi. Gimana bu kabarnya? Luar biasa. Oh, pengajian sini sama jaya suruh pentas di depan nyanyi tolak al-qadru alaihina min saniyatin wadah. Cuma neng pasar gede, pasar legi ya Allah bu, takon rego salah bu, salah kilo pinten bu, kilo pinten. Ben ngerti nek gelangnya krompiang. Kok pergelangan nanti kok kelek Masya Allah. Dimbu kabeh. Untung sing dodol wong pira kertet. Mau kalah untune nganggo emas. Jadi jawabnya orang 5.000 sekilo bu, 10.000. Buat 5.000 tidak boleh. Begitu kalau mau keluar, tapi kadang-kadang di rumah ya Allah bu, maka jangan salahkan laki-laki kalau kadang-kadang laki-laki itu tidak tahan di rumah. Karena di luar kadang-kadang seksi, utilan, kurus, tinggi langsing, bentuknya kayak biola, besar kecil, kayak biola. Luar biasa. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyambung, neng kono kayak gitar, neng omah kayak gentong. Masya Allah. Di rumah, Masya Allah, di luar sana bu, pakaiannya mini-mini. Kadang-kadang yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang, pakai rok mini, kadang-kadang dibelah. Rok 15 cm kok belahnya 10 cm. Dulu di samping, belakang, sekarang di depan. Lu kali 5 cm, jadi jaraknya dengan ibu kotanya cuma 3 cm. Masya Allah. Ngelunggu malah kangelan numpak sepeda motor, monitir luar biasa. Dulu saya sekali, hijrahnya ibu adalah bagaimana dari orang yang buka-bukaan menuju menutup aurat. Masya Allah, di tengah-tengah anak sekarang ini pakaian yang adiknya dipakai pakaian ruwak separuh juga, kadang-kadang di sini ada belah, dulu belah durian di sini bu, sekarang anak-anak remaja di Jakarta bu, bukan di SMA 5, dan alhamdulillah saya tidak ketemu di SMA 5 seperti itu. Alhamdulillah. Karena itu pakaian itu menentukan, dan ini hijrah. Sekarang belahan di belakang ini ada belahannya. Kadang-kadang anggap bonceng motor, ketok celengane. Saya itu kalau dijemput stasiun TV di Jakarta bu, jarang duduk di belakang, duduknya di depan biar ngobrol sama sopir. Sekaligus kalau ada poin mau saya masukkan ini ada celengan bonceng motor. Mending nek putih, ireng-ireng pakaiannya masalah. Maka tolong Bapak Ibu yang saya muliakan, hijrahnya dari istri. Bagaimana istri menjadi hijrahnya? Istri menjadi menyenangkan suami, dan suami yang menyenangkan istri, terutama bagi orang tua. Mohon maaf karena saya di hadapan saya lebih banyak orang tua. Baru nanti suami, istri dan anak selesai hijrah ini. Ibu bapak semuanya, jadilah suami-suami, bapak-bapak yang mempesona. Hijrah ini poin penting saya kasih shortcutnya saja biar nggak lama-lama. Ini komitmen saya bu, karena yang datang ke saya bukannya siswa, gurunya di rumah saya. Ini saya kalau udah komitmen ini, saya dipanggil Jokowi pun nggak bu. Serius, karena nama saya bukan Jokowi. Ya padahal Pak Jokowi sekarang ini di Gedung Agung bu, malah ini di Gedung Agung. Saya dapat panggilan di belakangnya Gedung Agung. Iya, di situ ada teman saya ngajak badminton. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi betapa Bapak Ibu yang saya muliakan, jadilah bapak yang mempesona. Minimal anak itu bangga dengan bapak. Kalau saya besar seperti bapak saya, jangan malah sebaliknya.
Bapak nasihati anak, contohnya ibunya. Ibu nasihati anak, contohnya bapaknya. Kono adus kono li, embung perengus ya wedhus persis bapakmu. Ngerti lah bapakmu wis petang dina ra adus. Klambine wis SSB, kuwi wingi wis dikuwi diulang-wali. Masyaallah. Jangan sampai bapak nasihati anak, contohnya ibunya. Kono sinau biar ora lulak-lulak tulali O2N on persis ibumu. Ngerti lah ibumu dik ben SD ini 9 tahun. Terus lulus, terus saya kawini hamil keluar kamu. Bapakmu neng kantor, ditelepon ibumu, Pak, segera pulang. Apa? Kita kedatangan Densus. Ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga. Itu sensus. Ayo reso beda lagi Densus karo sensus. Itu ibumu. Maka jadilah pribadi yang mempesona. Inilah pesan. Jadilah anak yang mempesona. Tugas hijrahnya anak-anak di SMA 5 ini adalah bagaimana seluruh orang kalau berpikir kalau ingin jadi sekolah, lihatlah anak SMA 5. Jangan malas lagi. Yang pengen gampang bolos, ya tengah SMA 5. Wah, kusak guru-gurunya ora tau teko lah, berarti tidak menjadi pribadi. Inilah poin penting hijrah untuk anak-anak SMA, utamanya next yuk. Masalahnya menjadi baik itu pilihan. Ini saya bahas pelan-pelan. Ada takdir yang sifatnya ghairu mughayyarat, takdir yang tidak ada pilihan. Yaitu kayak contoh sih gampang mawon, predestination, no choice. Misalnya orang tua kita siapa itu nggak bisa milih. Betul Bu? Sebab kalau boleh milih pasti Fredo pilih jadi anaknya SBY. Sekarang dapat Anissa Buhan dan bisa nyalonkan gubernur DKI. Walaupun kalau betul Fredo itu anaknya SBY, insya Allah Anissa Buhan juga nggak mau sama dia. Kecuali katarak. Ya mohon maaf. Tapi nggak bisa memilih. Kalau boleh milih, saya pilih jadi anaknya Jokowi. Sekarang dapat selfie anak. Tapi itu bukan pilihan. Kita lahir di mana, di Bantul, Sentul, Brosot, Songot, Sragen, Klaten, bukan pilihan. Bahkan mohon maaf, kita jadi orang Jawa juga, bahkan kita jadi laki dan perempuan tidak bisa milih. Itu semuanya nggak saya bahas hari ini karena itu bukan pilihan. Yang kita bahas hari ini adalah orang jadi baik dan buruk itu pilihan. Inilah hijrah. Hijrah adalah sesuatu yang bisa dipilih. Kalau ibu tidak bisa hijrah jadi perempuan menjadi laki-laki, nggak ada. Hijrah orang jadi keturunan Negro, jadi keturunan Cina, nggak bisa. Karena itu takdir yang dirong koyarot. Tapi Anda pakai narkoba atau tidak, itu hijrah. Jangan sampai ada orang kena narkoba, alasannya takdir. Bu, ya. Saya pernah diundang seorang menteri yang anaknya kena narkoba. Saya diundang untuk menyadarkan dan baiat untuk dia tobat tidak akan mengulangi lagi. Malah saya diceramahi. Ternyata rohaniawan, psikolog, ustaz, semuanya sudah didatangkan. Tapi tidak membebaskan dia sehingga dia tidak berhenti dari narkoba. Kuliah di Jogja nyaris gak lulus. Dia punya rumah sudah dia kontrak di rumahnya sendiri karena sudah terjual. Mobil sudah digadekan, padahal anak menteri 3 periode, kalau saya sebutkan Bapak Ibu pasti kenal. Tapi saya berat untuk berkewajiban untuk merahasiakan, karena sekarang sudah selesai rehabilitasinya. Saya datang malah diteramai, Bapak kan ustadz, ya, Bapak kan dosen, ya. Bapak tahu bahwa di dunia ini ada yang menguasai namanya Tuhan, betul. Bahwa manusia terikat oleh takdirnya, betul. Bahwa daun yang jatuh sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, betul. Bapak saya jadi menteri, bukankah jalankan takdirnya? Betul. Bapak saya dan ibu saya jadi nikah, bukankah dia ditakdirkan? Ya. Itu ditunggu bapak, ibu, simbahnya, adik-adiknya. Saya mimpin, malah saya diteramai 20 menit. Apakah orang bisa menolak takdir? Gak bisa. Karena udah 20 menit, dia sudah, ceramahnya udah kehabisan, katanya. Terus apa hubungannya dengan Anda pakai narkoba? Demikian juga saya, Pak Ustadz, saya ini pengen lepas dari narkoba, tapi sulit dan nggak bisa. Kenapa? Karena saya sedang jalani takdir saya.
Semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Oh gitu ya. Coba karena dia duduk di sofa bison gitu, merasa bisa bisa mengalahkan debat dengan saya. Oke, kalau gitu agak maju, saya di kursi lipat, dia malah di kursi itu. Maju. Begitu agak maju, biar saya nggak teriak. Dia belum lagi duduk, saya pukul. Wah, sampai dia keset. Waduh, saya nunggu responnya dia. Aduh, dia semuanya kaget. Bapaknya menteri, ini suruh main malah mukul, kenapa ini Tuhan? Aduh, kenapa Bapak mukul saya? Saya tinggal jalani takdir saya. Semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Saya mau nolak, nggak bisa, sulit. Begitu dia mau balas, nggak boleh balas. Loh kenapa nggak boleh balas? Tulisannya nggak boleh balas. Ayo duduk aja di sini. Inilah sesuatu yang bisa diusahakan. Maka hari ini saya akan bicara takdir adalah baik. Wa man kana falyu'min wa man kana falyakfur, surat Kahfi ayat 29. Siapa iman dan kafir adalah pilihan. Gubernur juga pilihan. Mau pilih yang batuk-batuk atau yang sehat, atau yang lain-lain silakan. Itu pilihan. Demikian di Jogja ada 2 calon, itu pilihan. Terserah siapapun yang Anda yakini. Tapi Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah hijrah. Hijrah adalah mengambil pilihan-pilihan yang kita masih bisa mengusahakan. Baik dan buruk adalah pilihan. Bapak Ibu mau jalan surga atau jalan neraka, itu adalah pilihan. Next, yuk. Masalahnya sekarang ini adalah mundurnya bangsa ini yang kita ingat, karena meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Kalau nggak salah di wilayah ini juga ada juga orang yang nyilet. Alhamdulillah sudah ketangkep. Tapi tawuran apa sudah selesai? Tidak, di mana Anda. Maka hijrah Anda adalah ketika Anda bisa mengendalikan itu semuanya. Nanti saya kasih tips-tipsnya. Yang kedua, penggunaan. Ini menurut Likona itu salah satu guru besar meneliti 200 negara. Negara itu akan hancur. 1, kalau ada kekerasan di kalangan remaja. 2, kalau kata-katanya sudah kata-kata yang buruk. Pada sementara di Jogja aja untuk berbahasa halus sudah sulit. Eli, Bapak dia dulu dahar malah bengak-bengok. Pak kon mangan bue. Pangan tenan teh. Sulit. Bapak turu, anaknya adus. Bapak sare, kula siram. Pengaruh peer group, yaitu banyak pengaruh-pengaruh, mohon maaf, pengaruh kaitannya dengan narkoba, kaitan dengan pengaruh-pengaruh geng-geng. Seluruh SMA rata-rata punya geng, dan alhamdulillah saya sudah ini di SMA 5 dan SMA 1 tidak ada geng. Di luar itu ada nama gangster. Dari mulai KRI Irit, dari mulai KZR Kisruh, ada IZR Kesel, ada lagi macam-macam. Kadang-kadang di lampu atas saja ada tulisan Basoir, segala macam. Coret-coret di kamar mandi, namanya Umar, bacanya Rini, urin, uyuh. Bahkan meningkatnya perilaku yang merusak diri seperti narkoba, seks bebas, dan alkohol. Maka ketegasan kalau sudah ketahuan tiga-tiganya ini sudah tidak layak di SMA 5. Ketahuan dia mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi seks bebas dan narkoba, saat itu juga keluarga. Karena itu menularnya jauh lebih cepat daripada menyembuhkannya. Bu, nanam padi 4 bulan, wereng untuk merusak berapa bulan? 1 hari, maka merusak lebih cepat. Nah, nanti saya kasih tipsnya. Kaburnya pedoman moral, sekarang ini nilai baik dan buruk budaya saja sudah tidak ada. Sopan anak kita akan sulit, dilarang untuk pulang malam, malah pulangnya pagi. Mohon maaf, anak-anak sekarang lebih taat kepada handphone apa kepada orang tuanya?
dipanggil orang tuanya 3 kali belum tentu datang, handphonenya langsung lari. Maka nanti anak kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone. Karena kamu lebih taat kepada handphone daripada pada aku. Kamu lahirnya dari handphone. Handphone tuh hamil terus keluar kamu itu. Loh kok bisa? Bapakmu pergi terus, ibumu bisa hamil. Loh kok bisa? Di SMS tadi. Karena SMS-nya getar, pelentung luar biasa. Anak gadget, masya Allah bu, luar biasa. Dari gadget pengaruhnya masya Allah. Kapan-kapan ngundang saya khusus mengenai bahaya teknologi kaitannya dengan Facebook, Ismail, dari mulai segala macam, email segala macam itu. Nanti Facebook pengaruhnya luar biasa. Belum lagi BBM, WA group dan yang lain-lain itu masya Allah luar biasa. Next ya. Dan menurunnya etos kerja, kalau orang sudah etos kerja di Indonesia ini dari 30 negara kita nomor 29 etos kerja. Masih lumayan, kita masih di atas Timur Leste ya. Di Asia 30 negara Asia ini disurvei Indonesia nomor 29 etos kerjanya. Orang Indonesia ini kalau berkeringat pasti habis makan, kalau lapar itu ngantuk, kalau lapar itu lemes, kalau kenyang itu itu khas orang Indonesia. Etos kerja kita masih perlu ditingkatkan. Rendahnya rasa hormat kepada orang tua. Sekarang anak untuk hormat pada orang tua susah. 24 tahun saya jadi dosen bu. Sekarang dosen itu ngasih nilai D, kalau di swasta takut. Karena kalau kasih nilai D, pulangnya pasti jalan kaki karena banyak masih kempes. Dulu zaman saya kuliah masih biasa. Zaman Pak Kepala Sekolah kuliah masih ada dosen mengeluarkan mahasiswa. Keluar. Sekarang nggak ada yang berani. Kalau mahasiswa mengeluarkan dosen berani. Dosennya telat dikunci dari depan, dari dalam. Masya Allah, nggak bisa. Dan begitulah mahasiswa sekarang lebih berani, lebih. Dulu mahasiswa itu takut dengan dosen. Sekarang dosen yang takut dengan mahasiswa karena sudah perubahan luar biasa. Yang kedelapan adalah rendahnya rasa tanggung jawab. Anak-anak kita kurang pandai bertanggung jawab, apalagi ketidakjujuran yang sudah membudaya. Dari mulai orang tuanya ada tamu aja nanti takut dia nagih hutang, ngomong lu. Nah belum ngomong bapak wis mati, ya Allah. Ada suami nggak jujur sama istri sudah jujur, suaminya malah marah-marah. Dibikinkan polanya kemasukan tikus. Pak, walaupun kalau kayak pola ning kebon tikus, wedok yang baik pola njoko pola ora iso micet tok luar biasa. Akhirnya lain kali gawe ulang meneh, kebon tikus malah luru karena tikus itu ngandari koncone. Ono ning koyak ngajak koncone. Timbang iku tak kambeke jujur, wis tukuse doyak ilang dimasuke Pak niki kolake. Lho kok rasane beda? Ini kolak aroma tikus luar biasa. Kadang-kadang jujur jangan dimarahi. Dan sekarang sulit untuk muat. Biarkan anak kalau sudah jujur jangan dimarahi. Betapa Bu, Pak, kejujuran penting karena jangan ditipu. Dari mulai kecil jatuh, kodoke melayu reneng kodok kok. Ngutang bayi ngapusi, tepuk ame-ame belalang, kupu-kupu siang makan nasi, kalau malam minum susu. Bohong. Itu exercise kebohongan. Di seluruh dunia bayi itu siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Yang siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Bayi itu siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau bayi kok siang makan nasi, malam mutar bayi. Maka besok diganti udang bayi apa udang bapak bayi kok brengosen bayi. Besok diganti siang minum susu, kalau malam susu juga. Lah itu bayi. Makanya kok lagi rong sasi ra gelem ngasih mambu rokok ya. Yang terakhir, kalau saling curiga. Sekarang ini orang duduk bareng, semua orang tidak ada yang bisa dipercaya. Nitipkan uang aja itu, jangankan nitip uang. Utang itu biasanya yang lebih ingat yang ngutangi apa yang utang?
yang ngutangi kelingan terus, sing utang gampang lali, yang lu tidak hindari. Padahal seharusnya Rasulullah itu kalau mau tidur, siapkan untuk sholat, siapkan sajadah wudhu, dan siapkan catatan utang. Utang itu adalah keresahan di waktu malam dan beban di waktu siang. Seharusnya begitu. Tapi kalau sekarang sing wong nagih utang malah diseneni. Orang ngerti lagi susah nagih utang. Wah, matane nang ya Masya Allah. Next yuk. Masalahnya inilah petaka bangsa, terus klik sampai 7 masalah bangsa ini. Hijrah kita memerangi 7 hal ini. 1, banyak pengen kaya tanpa kerja. Maka kalau pengen kaya tidak usah kerja, cukup ketik rek spasi weton kirim ke 8080. Kalau pengen super sugih dititipkan yang Kanjeng Dimas Kanjeng taat pribadi. Mau lagi dicekel wis menggandakan, nanti wong lurus kon menggandakan suaminya malah menjandakan. Keliru dengarnya itu, Masya Allah. Dimas Kanjeng wong lulak-lulak ngono sing melu akeh men profesor doktor melu-melu. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena orang ini saya tanya, Ibu, kalau ada pengemis di depan rumah kita kasih uang 1.000 rupiah, mohon maaf Pak, Bu, Mas, Dek, tak ora tak kayak 1.000. Minggu depan aja kesini saya kasih 3.000. Kira-kira pengemis pilih sekarang 1.000 apa minggu depan 3.000? Ibu sangat menjiwai jadi pengemis, luar biasa. Itu pengalaman apa pengetahuan? Karena setiap orang pengennya instan, maka semua orang pengen cepat sugih, cepat pinter. Mulai nek pengen pinter, ora usah sinau, cukup gawe kepekan. Sinau bang soal, melu tuku bang soal, nek kalau bocoran soal. Naudzubillahi min dzalik. Dan inilah budaya kerabat, budaya pintas. Pengennya sugih, nek ora gelem nyambut gawe. Kalau Anda sakit, gak usah ke dokter kelamaan, cukup neng Jombang karo bawa gelas setengah dikei celupi batu truk karo ponari, jadi ponari sweat luar biasa. Dan inilah budaya kita ini pengen kenikmatan, pengen pleasure without concern. Banyak orang itu pengen nikmat tetapi lupa nuraninya. Nur aini, nur itu apa? Aini, cahaya mata batinnya rusak. Nurani, jangan pakai bahasa Jawa, neng nganggo basa Jawa jadi nuroni. Nuroni jadi tambah anak malah, Masya Allah. Maka hidupkan, karena setiap orang itu tahu kalau dia salah, betul nggak Bu, Pak? Saya tanya, koruptor itu tahu nggak kalau dia salah? Mohon maaf, pelacur itu tahu nggak kalau dia salah? Maka tidak ada pelacur yang ingin anaknya jadi pelacur. Seperti bersarjana, nanti gantikan mama sudah oversize, sudah jarang laku. Dulu orang sering kesini, sekarang kok jarang-jarang, nggak mungkin. Koruptor tidak ingin anaknya jadi koruptor. Inilah maka nurani dihidupkan. Karena orang berbuat salah itu tahu, maka pengetahuan kita kurang karakter, maka tugas di SMA 5 ini adalah mendidik karakter. Pak Muhajir, menteri pertama kali yang diresahkan pertama ini karakter, maka ingin bikin full day untuk beberapa tempat, tapi yang sudah siap, tidak semuanya itu pun sudah direaksi begitu rupa. Karena mohon maaf Bu, yang namanya tawuran, narkoba itu kalau Bapak Ibu nanti kalau boleh saya setelkan filmnya, wah ngeri sekali. Anak-anak itu saya sendiri sering kena korban, nggak tahu apa-apa dilempari. Cuman sepak bola kalah kok sing dilempari kocok-kocok, Masya Allah. Ada loh Bu, sepak bola kalah dari Jakarta, seluruh stasiun rusak semuanya kecuali Jogja. Karena sebelum sampai Jogja dikasih nasi bungkus kayak cat rice sego kucing. Cat rice itu. Ibu bawa semuanya, itulah yang tadi saya sampaikan. Orang yang ada agama seperti orang hidup, tapi kalau nggak ada agama seperti orang mati nggak ada harganya. Maka kalau sekolah ini nggak ngerti agama, tanpa agama, maka kayak orang mati nggak ada harganya. Orang mati, kalau udah mati, Pak Harto sudah mati, jari-jarinya 100.000 nggak ada yang mau. Mas Tukul kalau udah mati, nggak ada agama kayak orang mati. Maka nanti kalau Mas Tukul udah mati, walaupun masih hidup, harganya mahal, ngundang besar puluhan juta. Tapi kalau udah mati, bibirnya Tukul ada yang mau 100.000 untuk brongkos tongor gitu. Pantatnya Mbak Inul itu kalau udah mati ada yang mau 200.000 untuk
steak tenderloin apa sirloin ada mau? Yang mau paling hanya Sumanto. Pangani jenazah Sumanto. Kalah dengan binatang yang paling kecil, teri. Tahu nggak teri? Teri itu kalau udah mati, jenazah teri masih jadi komoditi ekspor. Angkringan ngarep masuk larise itu karena tuku jenazah teri. Kayak sego kucing itu, sego kucing ini sampai tadi panas di rombong, niku mungkin dikai sambal teri ini asinnya kok upil. Ini wis tahu mangan di masalah. Saya senang kalau pagi sarapan nasi kucing itu. Wah, luar biasa. Jualnya harta pangan ini almarhum teri ini, masya Allah, luar biasa. Itu masih ada harganya. Maka inilah hadapan kita. Kalau nurani dihidupkan, moralitas dihidupkan, kemanusiaan dihidupkan, agama ini hidup, insya Allah disitulah hijrah yang sesungguhnya. Hijrah kita adalah semua dikaitkan dengan Allah, semua dikaitkan untuk akhirat. Bapak Ibu semuanya, kalau kesempatannya agak panjang, setiap berkaitan dengan Allah itu ada kemuliaan. Minimal anak-anak yang dididik agama, bersentuhan dengan agama, satu akan diberkahi rezekinya, dua tidak mudah berbuat maksiat. Bu, diajari doa. Anak di sini ada doa. Doa aja pengaruhnya positif. Anak berbuat maksiat nggak pernah berdoa. Tawuran nggak pernah berdoa. Baik, sebelum tawuran sholat 2 rakaat dulu semuanya, terus doa, ya Allah berilah kemenangan dalam tawuran, matikan 6 orang dari kampung sebelah. Orang mau nyopet, bismillahirrahmanirrahim, nawa itu nyopet pun nggak ada ngapain. Orang mau pacaran, baik dik, belum pacaran kita mulai ala hadiniyah al-fatihah. Inilah pengaruh agama. Agama punya pengaruh luar biasa. Bu, saya punya senior Bapak Hasan Basri, luar biasa, dosen psikologi. Itu senangnya kalau udah jam-jam ini ke UGM itu ke lembah, karena dulu lembah itu sering dipakai untuk pacaran. UGM itu kampus biru berlembah hitam, karena banyak anak-anak pacaran di luar UGM tapi pacaran di situ. Pak Hasan Basri itu kadang-kadang jalan sambil ngasih salam, utamanya jam sholat. Assalamualaikum, orang mau nyium, waalaikumsalam, enggak jadi nyium, masalah. Jam sholat, mari sholat, luar biasa, indah sekali. Jadi disuarakan nama Allah, lafzul jalalah, disebut nama Allah dengan doa, diajari dengan agama. Inilah karakter ini akan terbentuk. Nonsen karakter akan terbentuk kalau tidak disentuhkan dengan agama. Next, masih banyak sekali, saya bikin 62 slide. Ya, inilah problem. Seharusnya sekolah ini bicara tidak hanya rasional, tetapi juga emosional dan spiritual. Inilah yang diajarkan. Tugas sekolah ini adalah terus. Agak cepat, klik lupa tadi animasinya kayak di langit. Terus klik cepat. Klik sekali lagi, stop ya. Jadi tugas persoalan bangsa di sekolah ini adalah tidak hanya rasional, pinter penting, ilmu penting. Pinter kalau nggak bener apa artinya? Tapi bagaimana cinta dan kasih sayang, egoisme, egosentrisme segala macam itu, tapi juga bagaimana dengan iman, dengan takwa, itu semuanya tugasnya secara complicated. Tentu tidak cukup kalau hanya dari sekolah, tapi juga perlu di keluarga. Karena nggak matching, di sekolah sudah dididik baik-baik tapi keluarganya merusaknya, masyarakatnya merusaknya, dan tidak kenal pada masjid. 4 pilar untuk membentuk karakter: sekolah, keluarga, masyarakat, dan masjid. Kalau anak keluar masuk masjid, saksikan dia orang baik. Kalau anak keluar diskotik, sulit dia orang baik. Diskotik untuk amal baik susah. Oh, ini diskotik syariah. Jadi lagunya Islami, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wasalam. Baca Quran dulu sebelum mulai. Lagunya qasidah, perdamaian, mabuk tapi Islami. Oh iya, alhamdulillah, masya Allah. Nggak ada. Disinilah maka peran sekolah, disinilah hijrah kita. Hijrah kita adalah anak tidak hanya pintar tapi juga benar. Ada 3 rongga perut, rongga dada, rongga kepala. Rongga kepala di sekolah ini tidak cukup kalau tidak ada rongga dada dan rongga perut. 3-3-nya harus diisi, begitu kata Al-Ghazali. Orang tidak hanya
kenyang, tidak hanya pinter tapi juga harus benar. Artinya 3 roda ini yang harus kita penuhi. Next yuk. Terus ini remaja kita, terus tawuran segala macam, terus nanti lain kali terus ya, terus yang jalan terus pelan terus kan itu kan ini terus bukan ini terus bagaimana setelah kemudian itu lain kali terus itu saya terangkan lain kali itu terus harusnya 6 hal ini yang nanti dirumuskan seharusnya, tapi perlu waktu agak panjang. Mengapa harus berubah kemana, untuk apa berubah, apa yang perlu diubah, siapa yang perlu berubah, bagaimana cara merubahnya. Itu perubahan yang ada di SMA 5 ini. Kalau ingin itu 6 hal ini harus terjawab. Mengapa berubah kemana, untuk apa berubah, apa yang perlu diubah, siapa yang perlu berubah, siapa saja yang berubah, tentu semua berubah. Bagaimana cara merubahnya dirumuskan bareng. Ada komite, ada pihak sekolah, ada bahkan kalau perlu para wali-wali dan juga kepada anak-anak yang mewakili. Semuanya untuk komitmen berubah itu. Next ya, terus. Itu isu perubahan. Ya, klik. Ayo klik. Habis belum? Itu hang itu namanya. Iya, belum habis. Hang. Di escape. Enggak, harusnya masih. Enggak mau ya hang namanya. Ya sudah. Nah, mau gitu kok. Itu yang jelek laptopmu kok yang disalahkan. Ya, yuk itu mau gitu. Ya, diklik ya. Ya, klik lagi. Terus. Ya, mau gitu kok, nggak mau, klik lagi. Ya, terus. Dah selesai. Baik, Bapak Ibu yang ada ya, udah selesai. Baik, saya rasa itu saja. Saya kembalikan itu semuanya. Ada dialog nggak? Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, Bapak ada pertanyaan? Mungkin tidak ada. Baik, dari adik-adik ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya kembalikan. Pulang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.